Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani dengan NPM 2135155161109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori organisasi, yaitu perubahan organisasi dan konflik organisasi. Perubahan struktural. Faktor utama pencetus perubahan dapat muncul dari sejumlah sumber yang tidak terbatas. Perubahan pada strategi, besaran, teknologi, lingkungan, atau kekuasaan dapat menjadi sumber perubahan struktural. Dalam perubahan struktural ini akan fokus terhadap teknik-teknik yang mempunyai dampak terhadap sistem struktural organisasi dan meninjau pola wewenang yang berubah, akses terhadap informasi, alokasi imbalan dan teknologi, dan sebagainya. Karakteristik perubahan struktural. Yang pertama, cenderung membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, bersifat permanen atau tidak mudah berubah. Yang ketiga, bertujuan untuk memperkuat masyarakat. Dan yang keempat, dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar terkait kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Selanjutnya, determinan perubahan struktural, yaitu terdapat 8. Yang pertama, perubahan tujuan. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, pembelian peralatan baru. Yang kelima, tindakan para pesaing. Yang keenam, kelangkaan tenaga kerja. Yang ketujuh, menurunnya moral pegawai. Dan yang kedelapan, menurunnya keuntungan. Selanjutnya, pemrakarasa perubahan organisasi. Siapa sih yang memprakarasai perubahan organisasi? Yang memprakarasai perubahan organisasi adalah agen perubahan. Agen perubahan adalah mereka yang berkuasa dan mereka yang ingin mengganti atau menghambat mereka yang berkuasa. Biasanya mencakupi eksekutif senior, manajemen unit-unit utama dalam organisasi, spesialis pengembangan staf internal, dan pegawai di tingkat bawah yang memiliki kekuasaan besar, serta konsultan dari luar yang dibawa ke dalam organisasi. Selanjutnya ada strategi interferensi. Strategi interferensi merupakan cara yang digunakan sehingga proses perubahan berlangsung. Terdapat 3 strategi intervensi. Yang pertama ada struktur. Klasifikasi struktur termasuk perubahan yang mempengaruhi distribusi kewenangan, alokasi imbalan, perubahan dalam rantai komando, tingkat formalisasi, dan tambahan atau penghapusan posisi, departemen, dan divisi. Yang kedua, ada teknologi. Klasifikasi teknologi menyangkut modifikasi peralatan yang digunakan oleh pegawai, saling ketergantungan aktivitas kerja di antara para pegawai, serta perubahan yang mempengaruhi saling hubungan antar pegawai dan tuntutan teknis pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada proses organisasi. Memperhatikan perubahan proses organisasi seperti pengambil keputusan serta pola-pola komunikasi. Selanjutnya, strategi menghadapi penolakan perubahan. Taktik yang dapat digunakan manajer atau agen perubahan untuk menghadapi penolakan bisa berlaku bagi pencairan dan atau perpindahan. Ada 6 taktik yang dapat digunakan antara lain, yaitu pertama, pendidikan dan komunikasi. Penolakan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi dengan para pegawai untuk membantu mereka melihat logika dari perubahan. Taktik tersebut pada dasarnya berasumsi bahwa sumber penolakan terletak pada salah satu informasi atau komunikasi yang kurang lancar. Yang kedua, ada partisipasi. Orang biasanya sulit menolak suatu keputusan tentang perubahan jika ia terlibat di dalamnya, dengan mengasumsikan bahwa para peserta mempunyai keahlian untuk memberi kontribusi yang berguna. Keikutsertaan mereka dapat mengurangi penolakan, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas dari keputusan mengenai perubahan. Yang ketiga, ada bantuan dan dukungan. Agen-agen perubahan dapat menawarkan sejumlah usaha yang mendukung untuk mengurangi penolakan. Dan yang keempat, ada negosiasi. Taktik ini mensyaratkan pertukaran sesuatu yang bernilai untuk mengurangi penolakan. Yang kelima, manipulasi dan cooptation. Manipulasi merupakan usaha untuk mempengaruhi secara terbuka, memutarbalikkan dengan mengubah fakta agar tampak lebih menarik. Cooptation merupakan suatu bentuk manipulasi dan partisipasi. Dan yang terakhir, yang keenam, paksaan. Ini adalah taktik yang menerapkan ancaman atau kekerasan langsung terhadap mereka yang menolak.
Selanjutnya, saya akan membahas konflik organisasi. Definisi konflik organisasi. Konflik adalah bagian dari kehidupan berorganisasi yang tidak dapat dihindari. Konflik berakar dari karakteristik struktural maupun kepribadian yang tidak cocok. Beberapa definisi dan indikasi konflik antara lain, yang pertama, perilaku yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain. Yang kedua, konsep mengenai oposisi, kelangkaan, dan halangan atau blockage. Yang ketiga, jika terdapat dua pihak atau lebih yang kepentingannya atau tujuannya tidak cocok. Yang keempat, jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitan dengan dirinya. Selanjutnya, konflik dan keefektifan organisasi. Pandangan tradisional mengasumsikan bahwa semua konflik adalah buruk dan memiliki dampak yang negatif terhadap keefektifan organisasi. Pendekatan tradisional menyamakan konflik dengan istilah kekerasan, kehancuran, dan irasionalitas. Salah satu tanggung jawab manajemen adalah mencoba memastikan bahwa konflik tidak timbul dan jika konflik terjadi, maka harus bertindak dengan cepat dan tepat untuk memecahkannya. Yang kedua, atau pandangan interaksionis, mengasumsikan organisasi yang tidak ada konflik sama sekali merupakan organisasi yang statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Konflik ini adalah fungsional jika dapat memprakarsai pencairan cara-cara baru dan akan lebih baik dalam melakukan sesuatu dan mengurangi rasa puas diri dalam organisasi. Selanjutnya ada sumber-sumber konflik organisasi. Yang pertama yaitu saling ketergantungan pekerjaan. Ini berarti sejauh mana dua unit dalam organisasi saling tergantung satu sama lain pada bantuan, informasi, kerelaan, atau aktivitas koordinasi lain untuk menyelesaikan tugas masing-masing secara efektif. Yang kedua, ketergantungan pekerjaan satu arah, yaitu berarti bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Prospek dari konflik pasti lebih tinggi karena unit yang dominan mempunyai dorongan yang sedikit saja untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya. Yang ketiga ada diferensiasi horizontal yang tinggi. Makin besar perbedaan yang terdapat di antara unit, makin besar pula kemungkinan timbulnya konflik. Dan yang keempat, formalisasi yang rendah. Formalisasi yang tinggi membangun cara-cara yang distandarisasi bagi unit-unit untuk saling bergaul. Yang kelima, ketergantungan pada sumber bersama yang langka. Potensi konflik dipertinggi jika dua unit atau lebih bergantung pada pool sumber yang langka seperti ruang gerak fisik, peralatan, dana operasi, alokasi anggaran, modal atau jasa-jasa staf yang didesentralisasi. Yang keenam, pemberdayaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Makin banyak evaluasi dan imbalan manajemen yang menekankan prestasi setiap departemen secara terpisah-pisah ketimbangan secara gabungan, maka makin besar pula konfliknya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan partisipatif. Bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan secara bersama di mana mereka akan yang tertekan imbas atau suatu keputusan dikesertakan dalam bidang yang mengambil keputusan akan mendorong terjadinya konflik. Yang kedelapan, keanekaragaman anggota. Makin heterogen anggota, makin kecil pula kemungkinan mereka bekerja dengan tenaga dan bersama-sama. Yang kesembilan, ketidaksesuaian status. Konflik ini terjadi jika ketidaksesuaian dalam penilaian status atau karena adanya perubahan dalam hierarki status. Yang kesepuluh, ketidakpuasan peran. Ketidakpuasan peran berkorelasi dengan ketidaksesuaian status. Ketidakpuasan peran dapat berasal dari sejumlah sumber, salah satu di antaranya adalah ketidakpuasan status. Dan yang terakhir, ke-11, distorsi komunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu sumber konflik yang paling sering terjadi, baik itu komunikasi vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, teknik-teknik resolusi. Teknik-teknik struktural untuk mengurangi konflik antara lain yaitu pertama, tujuan superordinate. Tujuan superordinate adalah tujuan bersama yang dianut oleh dua unit atau lebih yang memaksakan dan sangat menarik serta tidak dapat dicapai dengan sumber-sumber dari unit mana saja secara terpisah. Yang kedua, mengurangi kesaling ketergantungan antar unit.
Buffer misalnya dapat digunakan untuk mengurangi saling ketergantungan. Jika output dari departemen X adalah input departemen Y, maka Y akan bergantung pada X. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Jika konflik timbul karena kelangkaan sumber daya, maka cara termudah untuk memecahkan konfrontasi tersebut dan satu-satunya yang paling memuaskan bagi pihak yang berkonflik adalah melalui perluasan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, memecahkan masalah bersama. Pemecahan masalah secara bersama telah dinyatakan sebagai metode yang paling sehat untuk memecahkan konflik antar kelompok. Teknik ini membutuhkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling temu dan mencari penyebab yang menjadi dasar dari konflik mereka dan bertanggung jawab bersama untuk keberhasilan solusinya. Yang kelima, sistem naik banding. Sistem naik banding salah satu cara pemecahan konflik yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan saluran formal agar keluhan dapat didengar atau ditanggapi. Yang keenam, wewenang formal. Wewenang formal individu dalam organisasi biasanya mengakui dan menerima wewenang dari atasan mereka sebagai cara yang dapat diterima untuk memecahkan konflik meskipun mereka mungkin tidak sepakat dengan keputusan tersebut, namun mereka tunduk kepadanya. Dan yang terakhir, memburuknya unit yang berkonflik. Teknik ini menekankan pada perluasan batas-batas yang dilakukan pada unit yang berkonflik dan menyerap sumber konfliknya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.